ada dua perkara dalam Sahih Muslim. Yang bagian merupakan kufrun billah, kufur kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah atfa'an fil ansab, menyerang nasab orang, saudara. Mau Arab, mau bukan Arab, mau Habib, mau bukan Habib, nasabnya tidak boleh kita hina. Tidak boleh, saudara. Atfa'an fil ansab, bukan Arab saja yang menjaga nasab ibu. Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, sudah. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, sudah. Atau saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara, di Mandailing umpamanya kita lihat, saudara, mereka semua punya nasab. Ada raja-raja yaitu di Sumatera Utara, saudara, yang mereka merupakan hongkol daripada keturunan mereka, sehingga di mereka ada marga Nasution, marga Lubis, marga Panjaitan, marga Siregar, marga Siahaan, marga Ginting, dan lain sebagainya, saudara. Itu marga ada nasab, saudara. Nggak boleh sembarangan marga Nasution terus kita utak-atik, kau bukan Nasution, kau Nasution palsu, haram. Nggak boleh sembarangan, kecuali kalau betul-betul sudah terbukti meyakinkan dia pembohong. Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nggak boleh. Masing-masing saudara bangsa, suku bangsa itu punya nasab. Ada yang dijaga nasabnya, ada nasabnya memang sudah hilang begitu saja, saudara. Sampai orang-orang Yahudi Israel sampai hari ini mereka jaga nasab mereka, saudara. Jadi urusan nasab hati-hati. Makanya Nabi mengatakan hati-hati. Salah satu kufrun billah adalah at-ta'nu fil ansab, hadis Sahih Muslim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, singkat saja saya sampaikan, saudara. Nasab para habaib atau nasab ba'alwi, saudara, sabitun bisyuhra wal istifadah. Dalam ilmu fikih tentang nasab, bahwa nasab yang sudah jauh, saudara, itu ditetapkan lewat syuhrah wal istifadah. Jadi kalau kabar sudah populer dan mutawatir di tengah umat, cukup nasabnya sudah sah, saudara. Itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ahli fikih di kalangan Ahlus Sunnah, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, saudara, Hambali, sepakat. Bahkan sampai Wahabi, Syiah, Ibadi, Khawarij, semua sepakat. Salah satu yang disepakati semua madhab, saudara, baik Ahlus Sunnah maupun bukan Ahlus Sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan, saudara, popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana, bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifadah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama, saudara, ulama-ulama sekelas Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar, saudara, Al-Haythami, dan lain sebagainya, semua sepakat. Dulu anak pesantren kalau baca kitab di pesantren dengar nama Ibn Hajar Haythami udah gemeter, sudah. Bukan sembarang nama itu, sudah, ulama besar. Tahu-tahu sekarang ada iman enggak jelas, sudah, mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita berdebat pakai ilmu, bukan pakai pokok, bukan pakai keras kepala, bukan. Kalau kau punya dalil kuat, kami terima. Kalau dalil kami yang kuat, kau tidak boleh tolak. Itu namanya etika dialog, etika hiwar, etika diskusi. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya kemarin Syekh Ali Jum'ah di Masjid Jami Al-Azhar, saudara, di Kairo, ditanya sama pelajar Indonesia, ini pengajian umum, saudara,
Orang Mesir kumpul semua, dari berbagai negara juga kumpul, saudara. Ditanya, ya Syekh, bagaimana itu nasab Ba'alwi yang ada di Indonesia tuh, katanya dari Yaman. Bagaimana itu nasab mereka? Singkat dijawab, inna nasab Ba'alwi, kata Sa'ali Jum'ah, sabitun bil ijma'. Artinya bahwa nasab Ba'alwi sudah ditetapkan lewat ijma, sehingga tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masya Allah, ini kelebihan nasab Ba'alwi. Bukan hanya sabit ditetapkan bisukra wal istifadah, bahkan diijmakan oleh ulama, saudara. Jadi artinya kalau ada yang coba-coba nentang, berarti mereka nentang ijma ulama. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh kepada 4 sumber hukum. Sepakat, 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma, 4 Al-Qiyas. Al-Ijma wajib dijadikan sebagai sumber penetapan hukum, saudara. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Imat ini, saudara, nggak perlu repot-repot untuk kita mengkanternya, saudara. Kalau dia sudah katakan walaupun ulama sedunia sepakat mengatakan nyambung, saya tetap nggak nyambung, artinya dia udah nggak mau terima pendapat para ulama. Siapa dia? Mau dibandingkan dengan ulama-ulama dunia? Siapa dia? Sudah sampai di mana ilmunya? Nantangin. Kalau nasab Ba'alwi itu benar, saya siap mendebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak menantu, Bu, Habib Hanif Al-Attas, lapor, Pak, ini bagaimana nih Pak Sidimat nih? Kenapa? Kita bilang, ya dia nantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya jawab tadi Hanif, kalau Iman dan kelompoknya geng nasab, begal nasab, menyerang, mencaci maki kita, nggak usah dijawab. Tapi kalau dia bikin risalah, makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah. Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani. Berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu, saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya, saya tahu pengetahuan nasabnya, saya tahu kemampuan debatnya, saudara. Saya punya mantu 7, saudara, semuanya paham agama. Saya punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing, mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tablet, saudara. Nggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain, cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif, saudara, ke Kesultanan Banten. Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Sampai di sana, Imat kabur. Al-Kaburi, nasabnya namanya Al-Kaburi. Bu, kabur. Kacau, saudara. Ya sudah, dia kabur, saudara. Nantangin lagi berdebat, saudara. Kemarin digelar debat, difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari, ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau meneliti, ya datang dong. Anda meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak orang luar negeri pengen tahu apa itu FPI. Datang ke Petamburan, dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Australia, datang. Apa itu FPI? Siapa yang mendirikan FPI? Kapan didirikan? Untuk apa? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu namanya peneliti. Ini neliti tapi nggak pernah datang ke Rabithah. Apa yang lu teliti, pantat kebo? Kira-kira jelas gak? Paham gak?
diundang kemarin, saudara, ayo suruh bawa sama teman-temannya gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Rogito Alawiyah, di Uin Wali Songo saja. Dijawab saudara, kalau tim kita baik, kita siap datang ke Uin Wali Songo, tapi datang dulu ke Rogito. Kemarin kita di Rogito, nanti kita di Uin Wali Songo, kita datang. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemana? Ditungguin sampai jam 10 malam. Lagi-lagi kabur. Gengnya dia, saudara, yang namanya Kori, saudara, nantangin Mbak Alwi, Mbak Klai, ayo kita berantem. Wah, jagoan juga dia. Dia nantangin Habaib berantem, yang ditantangin Habib Bahar, ya kena. Yang ditantangin Habib Bahar, emang doyan berkelahi, saudara. Betul. Ibu kenal sama Habib Bahar? Yang begini ditantangin berkelahi, emang demen loh. Kapan mau berkelahi? Malam ini, saya datang malam ini. Awas kau lari. Datang Habib Bahar ke Kresek Banten, saudara, tengah malam. Didatangi ke rumahnya, di depan rumah Iman, saudara. Ayo, siapa yang mau berkelahi? Mabur. Ngajak berdebat, didatengin kabur. Ngajak berkelahi, didatengin kabur. Al-kaburi. Sekali lagi saudara, maka itu sudah saya pesankan kepada Hanif kemarin, ini sudah cukup. Kalau mereka nanti mau coba-coba nantang debat lagi, nggak usah dilayani. Udah nggak usah dilayani, cukup sampai di sini saja. Mereka tidak punya dalil, mereka hanya pakai kebencian, hawa nafsu, ingin ngadu domba umat, dan ini harus kita tegak. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman, ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam iman terserah, kalau sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Apa yang dipertanyakan oleh si Imat, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Nah begitu Habib Hanif, kita minta membentuk tim, saudara. Nah, di situ ada Gus Wafi, ada Maimun Nafis, saudara, ada Muhammad Asgaf, dan lain sebagainya. Ada ahli DNA, ada ahli sejarah, saudara, ada ahli hadisnya, kemudian juga ada ahli nasabnya, saudara. Semua kita kumpulkan dalam satu tim, dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi sekaligus menyangkal para pembatal nasab. Buku ini akan dibagikan ke seluruh pondok pesantren di Indonesia supaya para kiai punya pegangan. Di situ ada pelajaran ilmu nasab yang sangat mendasar. Insya buku itu sudah jadi, ya ikhwan. Dan itu buku diberikan sambutan oleh tokoh-tokoh Indonesia, di antaranya Profesor Dr. Abdus Somad, Ustadz Uwas, saudara, bikin sambutannya. Begitu juga Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, mewakili Jakarta, bikin sambutan. Pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri, saudara, juga bikin sambutan. Gus Najih dari Pesantren Sarang, saudara, putra Mbah Maimun Zubair, juga bikin sambutan, saudara. Isi buku itu tidak kurang dari 100 pernyataan dari ulama-ulama dunia tentang keabsahan daripada nasab Ba'alwi, dan yaitu referensinya lebih dari 100 kitab yang membahas tentang nasab Ba'alwi, saudara. Maka saya katakan kepada Habib Hanif, cukup, cetak ini buku, sabar luaskan. Apapun yang dikatakan ke depan oleh imam, angin lalu, jangan dianggap, saudara, karena dia tidak mentunduk kepada dalil, dia tidak mentunduk kepada kebenaran. Kira-kira jelas tidak? Jabatan tersebut kata Nabi, yang pertama al-fakhru fil ahsab,
membangga-banggakan nasab garis keturunan. Hanya modal bisa membanggakan nasabnya, kakek saya, datuk saya, ini loh ayah saya, tanpa amal soleh, tanpa akhlak mulia, tanpa ilmu, hanya modal membangga-banggakan nasab. Itu namanya perbuatan jahil. Siapapun dia, mau Habibnya, mau Sadahnya, Ashrafnya sebagai keturunan Nabi, mau cucu walinya, mau cucu kiainya, kalau hanya bisa modal membanggakan nasab saja, tanpa beramal soleh, tanpa berakhlak mulia, jahiliyah, saudara. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Masya Allah, Imam Al-Haddad menceritakan dalam kitabnya Tathbitul Fuad, itu kata Imam Al-Haddad, ada sekelompok orang lagi duduk, anak-anak muda. Ini anak-anak muda lagi bangga-banggakan nasabnya. Ini datuk saya, ini kakek saya, ini loh njit saya. Lagi bangga-banggakan nasabnya, lagi sombong dengan nasab. Akhirnya kata ulama apa? Ga' kama jaddak wa illa anta surah wa sirah wa la syai' fil magsurah. Kata ulama, kamu jadilah seperti kakekmu. Jangan hanya bisa membangga-banggakan saja. Kalau kamu hanya bisa membangga-banggakan saja, sirah wa surah wa la syai' fil magsurah, tong kosong nyaring bunyi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tak bisa, saudara. Al-Imam Muhammad Al-Baqir pernah mengatakan kepada putranya Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhum, kata Muhammad Al-Baqir, ya waladi, al-jahlu qabih bi wabak agbah. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, hei anakku, kebodohan itu jelek. Apa bahasa Maduranya kebodohan? Hah? Butuh, butuh, engki. Jelek apa jelek bahasa Maduranya? Jubah, jubah, butuh, jubah. Betul ya? Ya waladi al-jahlu qabih, hei anakku, butuh jubah. Betul atau tidak? Bodoh itu jelek. Saking jeleknya bodoh, Pak Bu, saking jeleknya bodoh, orang butuh marah kalau dibilang butuh. Betul atau tidak? Saking jeleknya bodoh itu, saudara. Orang bodoh nggak terima dibilang bodoh. Tapi saking baiknya ilmu, orang butuh senang kalau dibilang alim, saudara. Betul atau tidak? Engki. Ya waladi al-jahlu qabih, hei anakku, yang ngomong cucu Nabi ini, hei anakku, bodoh itu jelek. Tapi kalau yang bodoh aku dan kamu yang punya garis keturunan mulia, itu jauh lebih jelek lagi, jauh lebih buruk lagi. Kenapa? Karena kalau orang punya garis keturunan mulia tapi dia bodoh, sedangkan kakek-kakeknya orang alim, maka dia jadi aib dalam mata rantai keluarganya, saudara. Jelek. Makanya ulama-ulama dulu yang punya garis keturunan mulia, saya sudah sampaikan beberapa tempat di Madura, karena ini harus disampaikan, ini bahaya, saudara. Kata ulama-ulama dulu apa? Lasna wa in kunna dhu hasabin yawman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu yang punya garis keturunan mulia, banyak di antara mereka yang punya garis keturunan mulia tapi jadi ulama besar. Apa kata mereka? Lasna wa in kunna dhu hasabin, kami walaupun punya garis keturunan mulia, nasab mulia, yauman 'alal ansabi nattakilu, enggak pernah sekalipun kami bersandar kepada nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau dulu kakek-kakek kami ahli solat, kami harus jadi ahli solat malam. Kalau dulu kakek-kakek kami ahli zikir, kami juga harus jadi ahli zikir. Kalau mereka kakek kami ahli ibadah, kami juga harus jadi ahli ibadah. Kalau kakek-kakek kami ahli ilmu, kami juga harus jadi ahli ilmu. Kalau kakek-kakek kami bermanfaat untuk banyak orang, kami juga harus bermanfaat untuk banyak orang. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaquluha anada. Bukanlah pemuda yang hanya bisa banggakan ayahnya, kakeknya, datuknya, tapi pemuda betul-betul
pemuda yang bisa mengatakan inilah karyaku sebagai pemuda, saudara. Takbir, takbir. Makanya hati-hati, cuma modal banggakan nasab doang tapi nggak beramal soleh, jahiliyah. Saya tegaskan jahiliyah, saudara. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, fakadzalika adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Walaupun punya hubungan kekerabatan tapi tidak beriman sama Nabi, tidak bertakwa ngikutin Nabi, akan jauh dari Nabi, saudara. Lihat bagaimana Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Pamannya Nabi, saudara dari ayahnya Nabi, Abu Lahab. Tapi nggak beriman sama Nabi, bahkan musuhi Nabi. Apa yang terjadi? Tabbat yada Abi Lahabiu. Sebaliknya, Salman Al-Farisi, orang Persia, Ajam, bukan orang Arab, nggak ada hubungan kekerabatan sama Rasulullah. Tapi sahabat Salman Al-Farisi datang berjuang sama Nabi, ikut berjuang bersama Rasulullah, sampai-sampai diakui sama Rasulullah, Salman minna ahlul bait, Salman bagian dari keluargaku, kata Rasulullah. Diakui sama Nabi Muhammad. Kata Ibnu Athaillah, fakama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, fakadzalika adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Kalau orang ngikutin Nabi akan dekat dengan Nabi walaupun dia jauh, tapi orang yang tidak ngikutin Nabi apalagi melanggar aturannya Nabi akan jadi jauh dari Nabi walaupun dekat, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Yang amalnya buruk maka nasabnya nggak menyelamatkan dia. Saya ngomong seperti ini bukan ngajarkan Anda sekalian untuk kurang ajar kepada orang-orang yang punya nasab mulia, kepada cucu Rasulullah, cucunya aulia, cucunya solihin. Enggak. Anda mencintai mereka itu kemuliaan bagi Anda. Bagaimanapun mereka, sejelek apapun mereka, kalau Anda mencintai mereka itu kebaikan yang kembali kepada diri Anda. Itu kemuliaan bagi Anda sendiri. Itu hati Anda yang baik, dan Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha baik Anda, saudara. Urusan sikap Anda itu urusan lain. Itu termasuk kembali kepada kebersihan hati masing-masing, saudara. Akan tetapi ibadah Allah, si pemilik nasab itu sendiri, si pemilik nasab mulia itu sendiri, kalau tidak menggunakan nasabnya untuk hal-hal yang baik, saudara, maka hanya akan memperberat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa modal membangga-banggakan dan sombong, merupakan perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah min. Kira-kira orang Pamekasan jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, hanya modal menyombongkan nasab tapi tidak beramal soleh, itu perbuatan siapa? Modal bangga-banggakan nasab tapi tidak berakhlak mulia, itu perbuatan siapa? Modal bangga-banggakan nasab garis keturunan tapi tidak beramal baik, itu perbuatan siapa? Siap jauhi perbuatan jahiliyah, siap jalankan akhlaknya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kata Nabi, termasuk juga perbuatan jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim lanjutannya, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi bangga-banggakan nasab perbuatan jahiliyah, kata Rasulullah. Nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahil. Ini bukan saya yang ngomong. Kalau omongan Hanif Al-Attas silahkan Anda injak-injak. Ini omongannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim juga, kata Rasulullah, ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang, maka dua perbuatan tersebut, kata Nabi, merupakan kufrun, bentuk kufur. Kata para ulama ahlu hadis, maksudnya aimin khisalil kufar, termasuk kebiasaannya orang-orang kafir. Artinya kalau dilakukan oleh orang Islam dosa minal kabair, saudara. Apa dua perbuatan tersebut? Di antaranya, kata Rasulullah, adalah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi bangga-banggakan nasab itu jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga jahiliyah.
Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan bukan hanya jahiliyah nyerang nasab orang lain, termasuk perbuatannya kebiasaan orang kafir yang kalau dilakukan oleh muslim adalah dosa besar. Na'udzubillah, amin. Habib, yang model bagaimana Beb? Itu yang dosa Beb. To'an itu seperti apa gambarannya? Jangan saya yang jelaskan, biarkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami' As-Saghir. Begitu juga dalam kitabnya At-Taisir, Al-Hafidh Al-Munawi menjelaskan yang dimaksud dengan at-ta'nu fi nasab binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara' bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Maksudnya nyerang nasab adalah menyerang nasab yang diakui menurut pandangan syariat. Secara pandangan zahirnya syariat sudah diakui oleh para alim ulama, diakui oleh para ahli syariat, tahu-tahu dibilang gak nyambung. Fulan laisa min dzurriyyat fulan. Sepamekasan sudah tahu A itu adalah ayahnya B, B anaknya A. Tahu-tahu datang orang mengatakan si B bukan anak A. Itu namanya perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena di media sosial bibit-bibitnya udah mulai ada, saudara. Di dunia nyata nggak banyak, segelintir aja orangnya, saudara. Tapi di media sosial ada yang menyebarkan secara masif, ada dalang di balik ini. Nanti saya akan bahas, saudara. Dan sekarang orang itu yang dipegang HP. Maka sebagaimana virus-virus di dunia nyata, kemunkaran di dunia nyata harus diberantas, kemunkaran di dunia maya juga harus diberantas, saudara. Karena sekarang orang dikit-dikit megangnya HP. Bahkan ada riset Pak Bu, orang Indonesia itu terbanyak megang HP sedunia. Di antara yang paling lama dalam sehari megang HP itu orang Indonesia. Kalau dipukul rata, orang Indonesia itu megang HP dalam sehari lebih dari 5 jam secara intens dalam sehari. Betul atau tidak? Nah, saya mau tanya nih orang Pamekasan, kalau bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau tidur? HP. Mau sholat? Selesai sholat, mau makan, selesai makan, mau belajar, selesai belajar, lagi ngobrol sama orang tua yang dipegang HP, lagi maulid yang dipegang. Wah, betul atau tidak? Makanya saya tegaskan, kemunkaran di media sosial itu juga wajib dinahi munkar. Sebagaimana kemunkaran di dunia nyata, kemunkaran di dunia maya juga wajib diberantas. Karena dampaknya bisa masuk ke otak banyak orang, saudara. Saya harus tegaskan pada kesempatan kali ini, seperti yang terjadi belakangan ini, mulai segelintir orang teriak-teriak, oh itu yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah, saya mau ngomong ini Pak Bu, bukan gara-gara bangga-banggain nasab, bukan. Kalau saya mau banggain nasab, saya nggak bakal kutip hadis yang pertama tadi. Butuh saya. Kalau saya mau banggakan nasab, saya kutip dulu hadis tentang bahaya banggakan nasab. Saya mau bahas ini bukan karena mau cari pengakuan, enggak. Pengakuan itu datangnya dari ulama-ulama besar, dari para ulama immah. Saya ngomong bahas ini, kesian kalau sampai umat ada yang nggak tahu sedang melakukan perbuatan jahiliyah yang diancam Nabi, kesian. Kalau sampai umat ada yang nggak tahu dia sedang melakukan perbuatan kufur yang diancam Nabi, kesian, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, Habib memang nasabah itu diakui secara zahirus syariat. Saudara, saya ini santri, Huwaidibul Ilim. Saya bukan ulama, saya santri. Bahkan santri cilik, Huwaidibul Ilim, Huwaidibul Ilim, saudara. Saya nyari, saya ngumpulkan, saya nyari, saudara. Itu saya berhasil menemukan nggak kurang dari 140 kitab dari non Ba'alawi, dari luar Habaib, yang isinya mengakui keabsahan nasab Sada Ba'alawi, atau mengakui status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain, atau mengakui status mereka sebagai Sada atau sebagai Ashraf, saudara, keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Saya orang bodoh ngumpulkan nggak kurang dari 140 referensi, saya dapat nggak kurang dari 140 kitab. Ada lagi ulama dari Oman, Ali Ibrahim, itu nulis kitab tentang masalah ini juga. Itu beliau kumpulkan gak kurang dari 180, lebih dahsyat lagi, saudara. Dan itu belum hasr, belum yang gak tertulis.
belum yang nggak tertulis dalam buku, belum yang diucapkan secara langsung oleh para ulama. Oh, nggak kehitung saudara, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, ulama dari berbagai madhab. Dari madhab Hanafinya saya kasih contoh, ada namanya Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih, dalam kitabnya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas ngakuin nasab Alawi. Begitu juga Imam Al-Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi. Begitu juga dalam Ta'liqat Al-Musyajjar Kasyaf, Al-Murtada Az-Zabidi pengarang Syarah Ihya Ulumuddin, pengarang Tajul Arus bi Syarhil Ghamus, ulama Hanafiyah Al-Murtada Az-Zabidi ngakuin saudara, nggak ada masalah. Begitu juga dari madhab Malikinya ada Al-Ayyashi, ada Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya kira di sini banyak santri-santrinya Abuya yang melihat langsung bagaimana hubungan Abuya Said Muhammad dengan Sadah Al-Abi Alawi. Bahkan mantu-mantu Abuya Said Muhammad banyak yang diambil dari Sadah Al-Abi Alawi dari kalangan habaib. Alhamdulillah. Belum lagi dari kalangan Syafi'i, Syafi'i nggak kehitung. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtad, dalam sabatnya mengatakan bahwa Alawi Habib ini Alul Bait. Ada Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhau'ul Lami'. Begitu pula ada Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah menyebut Sadah Ba'alawi sebagai Husaini. Bahkan Asy-Syarqawi ketika menceritakan salah satu tokoh Ba'alawi ziarah Madinah disebut oleh Asy-Syarqawi zara jaddahu sallallahu alaihi wasallam. Itu Asy-Syarqawi yang kitabnya dipakai di pesantren-pesantren saudara. Dan masih banyak lagi, nggak ketua ada An-Nabhani yang mengatakan ijma' dan lain sebagainya. Dari madhab Hambali ada Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadzaratud Dzahab mengakui. Bahkan dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Zaidiyah ada Ibnu Amir As-San'ani pengarang kitab Subulus Salam dalam kitabnya Al-Masailul Mardiyah dalam masalah-masalah yang muttafaq alaih baina Syafi'iyah wa Zaidiyah. Di situ beliau mengatakan Sadah Al-Abi Alawi Alul Bait bila raibin aqlan wa syar'an urfan. Wah, kalau mau dijabarkan nggak ada habisnya saudara. 140 kitab lebih yang mengakui saudara, dan nggak ada yang menafikan. Kalau memang terputus, ulama-ulama dari dulu yang akan menyatakan terputus, karena ini bukan nawazil, bukan masalah baru. Karena kalau memang terputus terus ulama menyatakan sambung, dosa ulamanya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena orang bohong atas nama Rasulullah dilaknat, menyambungkan kepada yang bukan bapaknya dilaknat. Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan, unyil. Innalillahi innalillahi. Oh, belum lagi kiai-kiai gitu dulu yang arif billah, yang bukan hanya melihat dengan mata tapi yang lihat dengan basirah. Bagaimana Syekhuna Khalil Bangkalan hubungannya dengan Sadah Ba'alawi? Itu Lora Ismail Khalili banyak nulis tentang itu saudara. Bagaimana Kiai Haji Hasan Genggong, bagaimana Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hasyim Asy'ari mengakui Kiai Hasyim Asy'ari itu punya qoror yang hanya boleh disebut Sayyid Syarif, hanya Alul Bait. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan setiap nyebut Sadah Ba'alawi disebut Sayyid oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Belum lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, belum lagi sampai Buya Hamkanya dari Muhammadiyah, ada dokumennya Buya Hamka mengakui saudara. Dan masih banyak lagi, kalau mau disebutin nggak akan cukup waktunya. Semua ulama mengakui, sampai-sampai Al-Imam An-Nabhani mengatakan ijma', Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya mengatakan ijma'. Kemarin Syekh Ali Jum'ah Grand Mufti Mesir juga mengatakan ijma' diakui oleh para ulama. Tahu-tahu akhir zaman ada santri lebih percaya sama raja dangdut daripada mufti Mesir. Kacau tidak? Kacau tidak? Satria bergetar. Masya Allah. Makanya saudara, itu orang bilang saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Orang itu Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Langsung aja wakilanya sampai 3. Nantang, saya siap berdebat 3 hari 3 malam, dia nantang saudara. Akhirnya atas restu imam besar, saya tantangin, saya ladenin. Itu diadakan di Banten, di Sultan Banten, tempatnya netral, dekat sama rumah dia, nggak jauh, sama-sama Banten. Saya datang ke Banten, bawa kitab, bawa referensi,
kita berdiskusi, hujjah bil hujjah, dalil bil dalil. Begitu saya sampai Banten, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam, orangnya malah kabur. Ye, unyil, kacau tidak? Dan masih keluar-keluar terus. Akhirnya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai pihak yang digugat oleh dia, saudara. Harusnya kalau mau neliti itu datang ke tempatnya langsung, diundang sama Rabito, ayo kita diskusi di Rabito. Mau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, fadhol, tergantung waktu situasional, bisa diulur. Silahkan datang, dijamin keamanannya apa. Nggak datang juga, saudara. Saya heran kok ada orang begini, diajak diskusi nggak mau. Tapi ulama sedunia disalahkan. Walaupun ulama sedunia mengatakan tersambung, saya tetap mengatakan terputus. Ulama sedunia disalahkan, diajak diskusi nggak mau. Saya heran, begitu ketemu orang yang model begini, saudara, ini kenapa kok ada orang begini? Saya pikir-pikir, cari-cari kenapa sebabnya. Begitu saya cari, saya ketemu sebabnya, saudara. Oh pantes, ternyata dia pernah cium tangan dan menyatakan berguru kepada orang yang bisa ngomong sama semut, Mama Gufron, saudara. Guru kita semua katanya Mama Gufron. Tahu Mama Gufron? Siapapun yang diajak ngomong wamakoli bahasanya. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wamakoli inna rahmatan nafi ma Allah. Keprok atuh. Itu bahasa Mama Gufron tuh. Innalillahi innalillahi. Saya sudah mengatakan udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku ya, ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasabah yang membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut, yang nyusun tim pengawal Persatuan Umat. Yang nyusun buku ini Al-Faqir Muhammad Hanif Al-Attas bersama Gus Rumel Abbas, bersama santri-santrinya Mbah Najih Maimun Zubair, santri Sarang. Ada Gus Nafis, ada Ustadz Muhammad Bahiruddin, ada Gus Wafi, ada Ustadz Habib Muhammad As-Segaf, dan beberapa lainnya, saudara. Ada Sayyid Dr. Idrus Al-Masyhur. Kami sama-sama nyusun. Saya udah nggak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Dan buku ini dapat kata pengantar dari ulama berbagai wilayah. Dari ulama Madura yang memberikan kata pengantar di buku ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi memberikan kata pengantar untuk buku ini. Dari ulama Jawa Timur, Sidogiri yang ngasih pengantar untuk buku ini, saudara. Dari Jawa Tengah, Gus Najih bin Maimun Zubair yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jawa Barat, Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jakarta, ada Profesor Dr. Syukron Makmun asli Madura yang sudah tinggal di Jakarta yang ngasih pengantar buku ini. Dari Banten ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Dari ulama Kalimantan ada Guru Bakhit ya, dan Guru Hasanuddin Badruddin. Dari ulama Sumatera perwakilannya ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Ulama sedunia ditabrak, hanya dia doang yang benar. Seolah-olah ulama semuanya butuh, nggak ada yang ngerti, saudara. Nggak ada. Ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah tuh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Kata Imam Syafi'i ini orang alim. Pendapatku ini benar, tapi bisa saja salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat orang yang berbeda denganku salah, tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu baru ilmiah, saudara. Nggak ada ilmiah nyalahkan semua ulama, nabrak semua ulama, bangga lagi, saudara. Kalau kata Az-Zufar, ini saya dapat dari Gus Zaini nih, dari kitabnya Akhbar Abu Hanifah. Gus Zaini orang Madura itu, katanya datang hari ini, nggak kelihatan. Kalau kata Az-Zufar, ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhta'tu, walakin nadhartuhu hatta yujan, fa kaifa yujan agala bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Kata Az-Zufar, aku ini kalau berdebat sama orang, aku nggak akan berdebat sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Tapi aku kalau berdebat sama orang, aku akan berdebat sampai dia gila. Fa kaifa yujan, bagaimana bisa gila?
bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Orang gila itu akan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh ulama manapun, saudara. Kalau punya pendapat yang nabrak pendapat semua ulama, yang menyelisihi pendapat semua ulama, itu bukan keren, itu namanya betul atau tidak? Betul atau tidak? Bukan saya yang ngomong, Azufar, dan dari Gus Zaini. Salahkan Gus Zaini, bukan saya, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nggak. Sekali lagi saya katakan ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah selesai. Ini bukan soal pembahasan penelitian. Nggak, kalau penelitian udah dibantah, semuanya udah rapi. Ini soal kebencian. Betul? Ini soal hasad dengki. Betul? Dan sadar atau tidak sadar, ini ada upaya agenda adu domba antar kiai dengan habaib, saudara. Saya yakin ada dalang di balik ini, saudara. Ada yang menunggangi di balik ini. Kalau lihat bagaimana buzzer begitu masif, saudara. Ini saya yakin ada yang menggerakkan, ada yang memainkan, ada yang mengkondisikan. Anda tahu, saudara, ada satu di antara mereka mengeluarkan ujaran kebencian rasial, ingin melakukan sweeping suku, saudara. Kebencian rasial ini diancam pidana dalam undang-undang anti diskriminasi, saudara, terhadap ras. Diancam pidana juga dalam ITE. Begitu kami laporkan, jangankan ditangkap, diproses saja sulit. Saya yakin ada yang bermain di balik ini, saudara. Ada yang mainkan agenda di balik ini. Habaib sama kiai sengaja mau dibenturkan, padahal habaib sama kiai hubungannya dari dulu indah. Kita lihat bagaimana orang-orang tua kita dulu, kiai sepuh dulu, kiai Khalil Bangkalan, kiai Hasan Genggong, kiai Abdul Hamid Pasuruan, saudara. Bagaimana hubungan mereka begitu indah antara para kiai dengan habaib, antara dzurriyyat Nabi dengan pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan yang begitu indah sekarang mau dibenturkan dengan isu-isu rasial, dengan isu-isu suku. Saya yakin ada yang memainkan di balik ini. Supaya apa? Kalau habaib sama kiai sudah ribut, umatnya juga ribut. Kalau umat sudah ribut, saudara, maka apa yang terjadi? Kiai dan habaib umat dibikin ribut, lupa dengan kemunkaran. LGBT-nya merajalela, kezalimannya merajalela, judinya merajalela, narkobanya merajalela, minuman kerasnya merajalela, aliran sesatnya merajalela, liberalismenya merajalela. Habaib kiainya tidak sempat nahi munkar, dibikin ribut urusan nasab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jelas yang dirugikan dengan perpecahan ini umat Islam, yang dirugikan dengan perpecahan Asia. Betul atau tidak? Semenjak Indonesia merdeka, dulu ada Sumpah Pemuda, juga ada Sumpah Pemuda Arab, dan Indonesia merdeka, kemudian jadi Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama-sama komitmen, saudara, walaupun asalnya masing-masing, ada yang datang dari luar negeri, hanya saja migrasinya ada yang lebih awal, ada yang belakangan. Itu aja bedanya. Sama-sama migrasi, bedanya ada yang belakangan, ada yang duluan. Tapi begitu Indonesia merdeka, kita sama-sama menyatakan satu, Bhinneka Tunggal. Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan agama berbeda sekalipun, kita tetap satu, Indonesia. Dan di Pancasila jelas persatuan Indonesia. Tahu-tahu ada yang mau ngacak-ngacak umat dengan isu rasial lagi, saudara. Ini pengkhianatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, pengkhianatan terhadap Pancasila. Makanya saya nggak peduli, saya dicaci maki gara-gara urusan ini. Saya dihina-hina, difitnah-fitnah gara-gara urusan ini. Di media sosial diolok-olok, nggak ada urusan, saya nggak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saya akan terus lawan yang memecah belah bangsa. Nggak peduli, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita akan terus berjuang untuk menjaga kesatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Siap bersatu? Jangan mau dipecah belah dengan isu-isu rasial. Setuju? Setuju? Dan juga saya ingatkan, ini musim politik nih. Kemarin urusan pilpres belum selesai. Jangan mau dipecah belah gara-gara politik. Kemarin ketika pilpres ada ijtihad politik masing-masing. Udah itu selesai pilpres. Siapa yang ijtihad politiknya benar, mudah-mudahan dapat pahala. Yang ijtihad politiknya salah, kalau pertimbangannya syar'i juga mudah-mudahan dapat pahala. Ayo kita memandang ke depan.
Anies sama Prabowo-nya udah salaman kok intinya masih ribut, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahkan Muhaimin Iskandarnya udah gabung sama Prabowo, intinya masih ribut, saudara. Kita menatap ke depan. Ini rezim yang akan dilantik, kita doakan mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia baik, kebaikannya kita dukung, betul? Tapi kalau dia melakukan kemunkaran ke depannya, yang munkarnya itu harus kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas ulama seperti itu sampai kapanpun, saudara. Habib capek nggak ada habisnya, ya memang begitu. Perjuangan itu sampai mati. Nahi munkar nggak akan pernah berhenti, amar ma'ruf nggak akan pernah berhenti, saudara. Udah jangan mau dipecah belah urusan politik. Betul atau tidak? Begitu juga nih politik sekarang nih, pilgub, BUP, pemilihan bupati. Jangan ribut. Silahkan para ulama kita beristihad. Mana yang paling besar maslahatnya untuk umat, mana yang paling kecil mudaratnya untuk umat. Yang penting ijtihadnya betul-betul dengan basirah, betul-betul dengan pertimbangan syar'i. Mana yang paling membawa maslahat, mana yang paling minim mudarat untuk umat, itu yang diperjuangkan. Jangan yang dipilih yang mana yang ngasih duit. Betul atau tidak? Imanuhum fi amplo bihim. Ada nggak yang begitu? Dia menjual agamanya untuk uang. Karena kiai habaib dipercaya umat karena pandangan keagamaannya. Jangan sampai Anda tentukan pilihan bukan karena pertimbangan maslahat madarat, tapi karena pertimbangan duit. Jangan. Beda-beda pilihan gak masalah. Yang penting ijtihadnya didasari karena pandangan kemaslahatan yang mana yang paling besar dan kemudaratan mana yang paling kecil, karena pilihan Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi jangan mau dipecah jangan mau diadu dom. Betul, betul, betul. Kecuali kalau calonnya muslim lawan kafir, ya harga mati itu. Wajib kita menangkan muslim, bagaimana caranya? Kalau muslim lawan kafir. Tapi kalau selama muslim masih muslim, ijtihad aja yang mana yang paling besar maslahatnya buat umat, yang mana yang paling kecil mudaratnya buat umat. Jangan dipecah belah. Makanya sekali lagi saya mau tanya semua Pamekasan, jawab yang kompak, siap bersatu? Orang keras kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Kalau ada yang mau ngadu domba kiai dan habaib, diamkan atau lawan? Orang keras kurang semangat. Kalau ada yang mau ngadu domba kiai dengan habaib, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba ulama dengan ulama, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba umat Islam, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mecahkan NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan, siap jaga habaib dan kiai, siap jaga persatuan umat, siap jaga NKRI. Semua Pamekasan angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil wafi, Bismillahil kafi, Bismillahil syafi, Bismillahil muafi, Bismillahi Rabbis samawati wal ardi. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la sharika lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu Ya Qayyum
يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من الأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أصحاب الفضائل ulama'ana al-kiram, para kiai, para kesepuhan dari kampung Candi apa? Kampung Kebon Candi Pasuruan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah Allah akan sehatkan seluruh guru-guru kita, Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah barokahkan ilmu guru-guru kita, dan kita sebagai santrinya akan diangkat derajatnya dengan kebarokahan daripada ilmu-ilmu guru-guru kita, kebarokahan yang midraran, kebarokahan yang menembus batas untuk kita, anak, cucu, sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Para aparatur pemerintah, baik sipil, kepolisian maupun militer, yang hadir pada hari yang berbahagia ini yang saya hormati, panitia Khaul Mbah Syakaruddin bin Mbah Soleh Semendi, yang sudah berjuang beberapa bulan yang lalu demi terselenggaranya acara besar yang penuh barokah ini, acara yang akan menjadi saksi akan kecintaan kita kepada ulama-ulama Islam, yang akan menjadi saksi kecintaan kita terhadap zuriyah baginda Nabi besar Muhammad. Dan seluruh para hadirin, para undangan, wabil khusus undangan kita dari Keraton Mataram, Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wira Hadiningrat, dan dari Kesultanan Banten Raden Tubagus Mogi Nur Fadil Arya Tirtayasa, yang akan bersama-sama kita berbahagia hari ini ngalap barokah Mbah Sakaruddin bin Mbah Soleh Semendi, yang merupakan ulama-ulama Allah dan duriyah baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh para hadirin hadirat yang hadir, kita berdoa untuk kita dengan kebarokahan daripada Mbah Syakaruddin dan Mbah Soleh Semendi. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang akan tetap iman dan Islamnya sampai kita menghadap Allah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir. Kita bersama-sama 3 kali. La ilaha
La ilaha La bijahi Mbah Syakaruddin bin Mbah Saleh Semendi wa bijahi Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum wa bijahil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat hidup di alam dunia ini, amin. Jadikan kami ya Allah dan anak kami, keturunan-keturunan kami ila yaumil qiyamah mu'minina muslimin, mu'minina muslimin, musallina sa'imin, muzakkinal hujjaj. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang hadir di sini ya Allah bi barakatihim ajma'in. Dia yang sakit, ada penyakit yang zahir maupun yang batin, semoga Engkau angkat penyakitnya pada hari ini bi barakatihim wa bi barakati hadhihi silaturrahmi, amin. Ya Allah ya Rabbi, di antara kami ada yang punya masalah, dengan barakah daripada wali-walimu di sisimu ya Allah, dan dengan barakah silaturrahmi ini ya Allah, angkat masalah kami. Yang punya hutang ya Allah, semoga hutangnya segera lunas, yang penting dibayar, amin. Berdoa kepada Allah hutangnya supaya lunas, kagak bayar-bayar. Ya Allah ya Rabbi, para banser-banser ini angkat derajatnya ya Allah. Mereka mengawal para kiai-kiaimu ya Allah, ulama-ulamamu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana mengenalmu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana beribadah kepadamu ya Allah. Mereka kiai-kiaimu, mereka ulama-ulamamu senantiasa dijaga oleh para banser-banser ini ya Allah. Angkat derajat banser dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Banyakin duitnya, kaya rayakan hidupnya, bahagiakan, tambahkan keberkahan, tambahkan pangkat derajat, dan tambahkan segala-galanya, termasuk kalau bisa ya Allah, ini kalau bisa istrinya tambahkan ya Allah, amin. Kok ibu-ibu enggak amin? Kenapa ibu-ibu enggak amin? Enggak ikhlas ibu? Hari ini kata Sayyid Zulfikar, saya biasa manggilnya Ayahanda Sayyid Zulfikar. Ayahanda dalam tanda kutip, mudah-mudahan. Setuju? Gimana tuh Sayyid udah pada setuju begini? Bahwa hadirnya kita hari ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa takdir Allah, Sayyid Zulfikar kemarin masih ada di Lampung 7 hari. Saya masih menikahkan orang kemarin di Banten. Tapi dengan kehendak Allah, hari ini saya berkumpul dengan cucu Syekh Nawawi Kiai Asy'ari, saudara saya dari Banten. Saya bisa berkumpul dengan saudara saya dari Cirebon. Saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya yang ratusan tahun telah ada di Pasuruan, yaitu keturunan Mbah Saleh Semendi dan Mbah Syakaruddin, yang merupakan keturunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten radhiyallahu an. Ini adalah takdir daripada Allah, bahwa cinta akan bertemu dengan cinta, bahwa saudara akan bertemu dengan saudara, bahwa keberkahan leluhur-leluhur kita telah membawa kita
menjadi manusia-manusia yang hari ini beriman kepada Allah, menjadikan kita hari ini pakai peci, pakai sarung, ini tanda bahwa kita orang beriman menurut adat tradisi Nusantara. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau ada yang berseru sallu, kita jawab sallu lagi. Ini memerintahkan, yang itu memerintahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Wahai, hayu kita berselawat. Wahai, hayu kita berselawat. Selawatnya kapan? Jadi kalau ada yang sallu ala Muhammad, jawabnya sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi atau sallallahu ala Muhammad. Salawat dan salam ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil batul jaddil Hasan wal Husain misbahis sudur nurin ala nur nurin fawqa nur Nabiyuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad. Acara hal semacam ini untuk seorang tokoh besar, Mbah Syakaruddin, di mana menurut berita yang saya terima, pondok-pondok pesantren di Pasuruan ini, termasuk pondok pesantren yang ada di Kebon Candi, banyak yang merupakan keturunan Mbah Syakaruddin. Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Pasuruan masih dzurriyyat daripada Mbah Syakaruddin. Hadza yadullu ala anna sahiba hadzal haul Mbah Syakaruddin minas salihinal maqbulina du'auhum, orang-orang yang saleh yang doanya diterima. Jangan sampai kita lupakan doa untuk anak cucu sampai hari kiamat. Jika kita berdoa untuk kita, jika kita berdoa untuk istri-istri kita dengan dijama, jika kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina. Kenapa hari ini kita adalah manusia hari ini? Besok adalah hari untuk anak-anak kita. Tapi masa depan bangsa, agama, negara adalah hari untuk dzurriyyah kita. Hari ini kita masih bersujud menghadap Allah. Hari ini kita bisa bertakbir kepada Allah. Anak kita mungkin masih bisa kita lihat apakah dia sholat, apakah dia puasa. Tapi waktu tidaklah memberikan izin kepada kita begitu banyak untuk melihat cucu-cucu kita 30, 50, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat cucunya. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat buyutnya. Tetapi sangat jarang orang yang hidup bisa melihat canggahnya. Apalagi kerepak balung udag-udag gantung sibur. Itu sudah jarang sekali. Bahkan nyaris tidak ada. Tetapi saudara, jika doa-doa kalian hari ini, doa-doa kita hari ini kita lantunkan kepada Allah, kita tujukan kepadanya, maka kita boleh dikubur, maka kita boleh mati, tetapi anak cucu kita sudah punya modal, yaitu doa dari kita, kakeknya, buyutnya, canggahnya yang dulu pernah didoakan, dilantunkan ketika kita masih hidup. Dan setiap ada anak cucu kita yang lahir, maka dia sudah membawa doa-doa dari kita.
siraman rahmat Allah turun, tidak ada hujan, tapi aneh bisa ada air. Ini keramat daripada Mbah Syakar. Tapi banyak orang yang lari dari rahmat Allah, saudara, betul? Orang banyak lari dari rahmat Allah. Dia lagi jalan ke pasar, hujan, dia menghindar daripada hujan. Banyak orang yang menghindar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, pasti DNA-nya akan sama dengan kita. DNA Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira ada nggak yang hadir ini yang bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada. Semuanya kita adalah sama. Nahnu min Adam wa Adam min turab. Kita dari Adam dan Adam dari debu. Tidak ada keunggulan dari anak Mbah Sakarudin, cucu Mbah Sakarudin dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Cucu wali Mbah Sakarudin tidak mesantren, gua belum. Bukan cucu Mbah Sakarudin, dia pinter, dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus dihormati. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya telah berwasiat kepada panitia untuk membagikan salawat asrar al-auliya at-tis'ah. Untuk dibagikan, mungkin ada yang kebagian, mungkin ada yang tidak, karena panitia kurang duitnya. Kita akan bersolawat dan bertawasul dengan guru-guru kita, para wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di tanah tercinta Indonesia ini, di tanah Pasuruan, yang kita mengenal Islam ini adalah dari beliau-beliau. Maka wajarlah hari ini kita juga bertawassul, memohon kepada Allah dengan keberkahan dari para wali-wali songo. Nanti saudara-saudaraku para hadirin, kita bersama membaca salawat asrar al-auliya ut-tis'ah. Nanti para hadirin jawabnya, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa. Ya Rabbi bil Maliki ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Angkat tangannya, karena ini adalah doa tawasul kita kepada Allah dengan wasilah para wali songo. Ya Rabbi bi rahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Ya Rabbi bil makhdumi linahdatil ulama uzur wa la tatrukanna khidmatal hikami. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Ja'fari khalis aqidatana
min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimin. Ya Rabbi bil aini ijma' kulla habibin lana tahta zilli wahidin mubarakin laqamin. Ya Rabbi bisyahidi qir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum wa lisanin syatamin. Ya Rabbi bil umari sa'id ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bi syarifi atina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimin. Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhana wa attiranna quburahum bin ni'ami. Ya Rabbi bil khalili iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil hashimi qabal kulla ma da'awna salatuhu wassalam li akramil umami. Ajaztu hadihi salawat asrarul awliya'i tis'a liman sya'a minkum. Ajaztu hadihi salawat asrar al awliya'i tis'a liman sya'a minkum. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bihubbin malikal umami. Wahai Tuhan, dengan barakah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri. Jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini.
Tanah Nusantara ini adalah milik putra-putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra-putri Nusantara. Jangan biarkan negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra-putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Tepuk tangan. Ini Banser gimana enggak tepuk tangan itu? Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul, padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan. Seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama
haul Pasuruan. Seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus Ya Rabbi birrahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat, Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia, untuk memecah persaudaraan kita, umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, dan sebagainya wa akhawatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini. Nahdlatul Ulama pewaris ajaran Wali Songo. Doa-doa mereka para Wali Songo tumplak kepada Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama akan menjadi penguat Indonesia untuk selama-lamanya. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semua orang, kelompok yang berusaha berada di depan NU
menantang NU tergilas oleh barokah dan keramat para wali songo dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Masyumi bubar, PKI bubar, Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Saya harus ngomong Syiah karena saya dituduh Syiah. Kapan katanya Kiai Maduddin bicara tentang Syiah? Ya Syiah nggak perlu dibicarain, orang dia belum pernah ngehina NU, betul? Yang ngehina ajaran NU itu Wahabi, saudara. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rabbi bil makhdumi li Nahdlatil Ulama undur wala tatrukanna khidmatal hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Makhdum, kami memohon, jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya, sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya ya Allah. Ya Rabbi bil qasim iksim li jam'iyyatina khasman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Ya Allah, dengan barokah dari Sunan Qasim, Sunan Derajat, ya Rabb, jadikan jam'iyah kami Nahdlatul Ulama dapat mengalahkan musuh-musuhnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nahnu ashabul haq, nahnu as-sawadul azam. Kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para auliaut tis'ah, yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Ja'fari khalis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimi. Dengan barakah Sunan Ja'far, Sunan Kudus ya Allah, khalis aqidatana, bersihkan akidah-akidah kami
min syubahil wahabiyah, dari kekeliruan wahabiyah, wa akhawatu wahabiyah minasyi'ah wal khawarij wal mu'tajilah wal qadariyah wal jabriyah wal qaramitah wal ibadiyah. Bersihkan kami, teguhkanlah kami ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, ala tariqatil para kiai, ala tariqati ulama nahdlatul ulama, ala tariqatil awliya tis'ah, ala tariqatil pesantren. Itulah Islam yang benar, Islam yang sanadan an sanadin, jailan an jailin, diwariskan secara lumintu, turun temurun dari guru kita, mendapatkannya dari gurunya, terus sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bergeser dari para kiai-kiai pesantren jika kita ingin siratal mustaqim ala tariqil haq. Ada siratal mustaqim, jalannya lurus, tapi jalannya enggak benar. Makanya ihdinas siratal mustaqim, musuhnya adalah Yahudi dan Nasrani dari akidah. Tariqin mustaqim adalah di dalam sirat itu banyak tara'iq. Kalau kita ingin selamat dan cepat menuju kebenaran yang diinginkan Allah, maka kita harus berjalan di siratal mustaqim itu dengan aqwami tariqin, jalan yang paling lurus, lorong-lorong yang paling lurus. Makanya Nahdlatul Ulama kalau mau berhenti sambutan, berhenti ceramah, dia bilang wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum berhenti. Contoh wallahul muwaffiq. Kalau menurut saya yang bagus secara ilmu nahu, karena mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, wallahu ma'rifat, al-muwafiq khobarnya ma'rifat. Ini lebih bagus ditaroin domir fasol, yapsilu bainal mubtada wal khobar, li'annahu law lam yu'ta bidomiril fasli lahtamala ayakuna al-muwafiq khobaron au sifatan anil lah. Tapi ketika pakai domir fasal, wallahu huwal muwaffiq, maka jelaslah al-muwaffiq ini menjadi khobar daripada wallahu. Jadi bagusnya wallahu huwal muwaffiq ila aqwami tariqin, yang bagus daripada aqwami tariqi dengan menggunakan alif lam. Kenapa? Aqwam adalah isim tafdil yang lebih bagus, dia ini mudhofnya kepada jama, aqwamit tara'iq. Maka ketika dia tidak mudhof kepada jama, mudhof kepada mufrad, bagusnya mudhofnya kepada isim nakirah allati tadullu alal kasrah ila aqwami tariqin, pada sebaik-baiknya jalan-jalan yang banyak. Jalan ahli sunnah wal jamaah ini banyak. Ada jalan ahli sunnah wal jamaah yang sudah direbut oleh Wahabi, direbut oleh ISIS dan lain sebagainya. Tetapi aqwamu tariqin adalah ahlu sunnah wal jamaah ala tariqatin nahdiyah, yaitu berdasarkan tariqah Nahdlatul Ulama. Wal muradu bi tariqati Nahdlatul Ulama hiya at-tariqatul lati alaiha al-awliya'ut tis'ah
yaitu yang diajarkan oleh para wali-wali songo, diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada muridnya, langsung menyebar ke seluruh pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Wali songo itu pengaruh Islamnya bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Madura, bukan hanya di Pulau Nusa Tenggara dan Bali, tapi seluruh Indonesia. Maulana Ishaq punya anak di Jawa, dia ada di Aceh, maka Aceh, Jawa adalah satu kesatuan daripada alaqah, irtibat daripada wali-wali songo. Kesultanan Jambi, Kesultanan Mandailing Natal, Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau, kesultanan yang ada di Maluku, di Ternate, kesultanan yang ada di Kalimantan, Sambas dan lain sebagainya, kesultanan yang ada di Papua, Pak, lain sebagainya, yang ada di Nusa Tenggara, semuanya adalah ajaran-ajaran wali songo dan ayah-ayah atau guru-guru dari wali songo. Kebon Candi ini adalah sebuah monumen di mana dulu wali songo menyebarkan agama Islam. Pasuruan adalah monumen di mana para wali songo dulu menyebarkan Islam, atau anaknya atau cucunya. Wali songo mempunyai anak Mbah Soleh Semendi, kemudian dia mempunyai anak Mbah Sakaruddin. Mbah Sakaruddin punya istri orang Banten, Ratu Keben bin Sultan Maulana Hasanuddin binti daripada bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Wali songo lagi. Di sini saya sebagai orang Banten di Pasuruan bukan sebagai orang lain, tapi saudara yang sedang berkunjung silaturahim kepada saudara-saudaranya yang ada di Pasuruan. Bainana wa bainakum ikhwatun, bainana wa bainakum rahimun, dan rahimun ini yang paling kuat diantaranya rahimun alladhi alaihil Islam. Kita satu rahim dan kita satu agama, yaitu agama Islam. Kita satu Islam dan kita satu Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita jaga dan kita rawat sampai kapanpun, untuk selama-lama yang kita bisa. Ya Rabbi bil aini ijma' kulla habibin lana tahta dhillin wahidin mubarakil laqami. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Ain Al-Yaqin, Sunan Giri, jadikan setiap kekasih-kekasih kami tahta dhillin wahidin, di bawah satu bendera, yaitu bendera Nahdlatul Ulama. Anak-anak kita yang tersesat di organisasi lain, doakan, jangan disuruh berhenti, karena dia sedang terdoktrin. Kalau engkau katakan, maka dia akan melawan. Tapi engkau datang ke makam Mbah Soleh Semendi, kau datang ke makam Mbah Sakaruddin, kau datang ke makam Mbah Ainul Yakin, Mbah Sunan Giri, kau datang ke Mbah Sunan Ampel, berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku yang sedang kuliah di IPB, yang sedang kuliah di ITS, yang sedang kuliah di ITB Bandung, dia terpapar paham-paham yang lain selain paham-paham Nahdlatul Ulama. Aku memohon kepadamu ya Rabb, untuk engkau kembalikan ia ke jalan datuk-datuk mereka, yaitu para wali-wali songo. Insya Allah dengan itu dia akan kembali. Tapi kalau dengan kata-kata, orang yang terdoktrin tidak mungkin bisa menerima. Bukannya dia menerima dan berbalik, maka dia semakin kenceng
Kenapa? Karena dia merasa ini adalah ujian perjuangan, padahal dia dalam kesesatan. Na'udzu. Ya Rabbi bisyahidih kir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum walisanin syatami. Wahai Tuhan, bisyahid, dengan barokah daripada Sunan Kalijaga, ihqir kulla hasidina, hinakan orang-orang yang hasud kepada kita, orang-orang yang hasud kepada dzurriyyah Wali Songo, kepada umat Islam Nahdlatul Ulama. Hinakan mereka ya Rabb. Hinakan pula pandangan mereka kepada kita yang menghina, dan hinakan pula mulut-mulut mereka yang selalu mencaci maki guru kita dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Rabbi bil umari sa'idda ma talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Muria binti Sunan Kalijaga radhiyallahu anhuma, tolonglah setiap apa yang kami inginkan agar Engkau segera kabulkan ya Allah, dengan barokah daripada Sunan Muria bin Sunan Kalijaga. Setiap keinginan kami untuk hidup kami, agar kami banyak duitnya ya Allah, kabulkan, amin. Yang enggak punya duit di sini, setelah kita pulang Allah akan kasih rezeki yang banyak. Yang sedang sakit, setelah pulang Allah akan kasih kesembuhan yang tiada tara. Yang istrinya cemberut aja karena pengen kalung, mudah-mudahan segera kita punya duit. Kita akan muliakan istri kita di dalam dunia dengan kalung emas, dan di dalam akhirat dengan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengen enggak ngasih kalung emas pada istrinya? Kalau istri kita mau nurut, kasih emasnya 200 gram. Nggih ibu-ibu, ini mah kita mau kawin lagi nggak ngasih apa-apa sama istri. Jadi nggak ada take and give-nya ya Bu ya. Tapi kalau kita kasih emas 500 gram, ini adindaku, engkau pakailah. Ini akan dijual lagi enggak? Enggak, untuk dirimu selamanya. Allah, taunya kita malam kawin lagi. Tapi dia enggak terlalu sakit, betul enggak? Karena sudah punya emas 500 gram. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bapak-bapak pengen nikah lagi enggak? Pengen enggak? Pengen enggak? Kenapa jawabnya lihat-lihat begini dulu? Jawab aja langsung. Ini maqamud du'a, maqamul ijabah insyaallah. Ini kalau yang diem aja ya Allah nggak mau denger. Tapi pengen, insyaallah yang paling keras ngomong pengennya itu yang akan segera di dunia punya istri lagi, di akhirat bidadari 70 kok. Amin ya Rabbal. Pengen nggak? Tetap nggak berani Bu. Nggak kayak orang Banten. Orang Banten berani, syaratnya ngomongnya nggak ada istri. Ya ya Rabbi bi syarifi i'tina kula syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimi. Wahai Tuhan, dengan barakah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, i'tina kulla syarafi, amin. I'tina kulla syarafi, i'tina kulla syarafi, i'tina kulla syarafi lana wali auladina wali dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhana wa attiranna kuburahum bin ni'ami
Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Nawawi Tenara, irhaman masyayikhana, sayangi guru-guru kami ya Allah, para kiai-kiai kami, guru-guru pesantren kami, guru-guru ngaji di majlis taklim kami, guru-guru ngaji di musola kami, guru-guru ngaji Quran kami, guru-guru ngaji di masjid kami, dan juga guru-guru mereka sampai Wali Songo, guru-guru mereka sampai Maulana Malik Ibrahim, guru-guru mereka sampai kepada Syekh Sunan Ampel, Sunan Rahmat, sampai guru-guru mereka kepada seluruh Wali Songo. Sayangi mereka ya Rabb. Wa'attiranna kuburahum bin ni'ami, dan berilah kuburan mereka wewangian dengan nikmat-nikmat daripadamu ya Rabb. Ya Rabbi bil Khalili iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Khalil Bangkalan ya Rabb, iftah kulla talibina, bukalah hati, pikiran, kecerdasan santri-santri kami yang mengaji kepada kami, dan jadikanlah mereka lebih baik dari kami hari ini ya Allah, dan jadikan mereka sebaik-baiknya umat. Kalau kami mencapai suatu titik, jadikanlah santri-santri kami semua ya Allah mencapai titik yang lebih tinggi dari titik-titik kami. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah lebih mulia derajatnya dari kami ya Allah. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah lebih cerdas dari kami ya Allah, lebih cinta kepadamu ya Rabb, lebih cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Rabb, lebih cinta kepada bangsa dan negaranya ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Hasimi iqbal kulla ma da'una, salatuhu wassalam li akramil umami. Ya Rabb, dengan barokah Syekh Hasyim Asy'ari dan seluruh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama ya Rabb, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Ki Hasan Gipo, kiai yang lain ya Allah, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Bisri Rembang, Kiai Khalil Rembang dan lain sebagainya, guru-guru kami semua ya Allah. Dengan barokah mereka terimalah doa-doa kami hari ini. Di Mbah Soleh Semendi dan Mbah Syakaruddin ini ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan barokah Wali Songo, barokah Syekh Nawawi Tenara, barokah Mbah Khalil Bangkalan, barokah Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, dan seluruh guru-guru kami, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Terimalah doa-doa kami ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Salatuhu wassalam li akramil umami, wallahu huwal muwaffiq ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah-ceramah dari Habib Rizik serta Habib Hanif yang dibantah telak oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.